Satu lagi yang kita ada 3 dan 4. Sudah masuk. Ayan, cakap sini udah kasih padang dari mana? Baru kemarin tuh. Ini sini gak usah. Ini. Udah kasih Polo lagi lu. Nah, itu. Ini kayaknya. Gak apa-apa. Aman. Awas deh, permisi. Oh. Pencegahan kebakaran. Contohnya apa? Sosialisasi di masyarakat, kunjungan adik-adik semua sini termasuk sosialisasi, ya. Terus yang kedua yaitu pemadaman kebakaran. Kalau ada kebakaran ini tuh biasanya manggil Pak Pemadam, ya. Manggilnya gimana? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh, kalau rumahnya jauh, Pak Pemadam nggak dengar. Telepon, ya, ibunya. Ada yang tahu nggak nomor telepon Pak Pemadam? Pemadam kebakaran. 999 panggilan darurat. Ya, ada yang tahu nggak? Kalau tahu ntar dapat bonus playbook 2 kali. Naik turun pokoknya naik turun aja deh. Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Ya mungkin ibu-ibunya yang tahu, ibu-ibu. 119 itu udah nggak bisa bu. 99 panggilan darurat nomor telepon. Ya jadi adik-adik ini ya untuk mengasih informasi bila terjadi kebakaran maupun penyelamatan, telepon pemadam kebakaran 112 ya. 112. Adik-adik telepon aja 112 nanti. Iya, 112 nanti di telepon kooperator, adik-adik ditanyain namanya, alamatnya, jenis kejadiannya, atau kebakaran ya. Itu bebas pulsa. Jadi misalkan ibu-ibu ataupun adik-adik di rumah nggak punya pulsa, telepon aja, itu bebas pulsa ya. 112. Ini berapa? 112. Selanjutnya adik-adik, Pak Pemadam, Pak Cahyo nanti dibantu oleh teman Bapak untuk menjelaskan peralatan yang biasanya digunakan waktu melaksanakan tugas. Ada pemadaman dan penyelamatan. Tapi sebelumnya kita panggil nih sama-sama nih, Om Rudi gitu dong. Bareng-bareng, 1, 2, 3, Om Rudi.
Nih, pemadam ganteng nih. Satu lagi yuk. Panggil lagi. Om Rudi. Ya, yang kenceng dong panggilannya. 1, 2, 3. Ya, ini Rudinya. Ya. Saya serahkan Om Rudi ya. Setelah ini sama Rudi. Jangan salah fokus. Ini mau foto, Bu. Terima kasih dan Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai banget, ada apa nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Rudi. Profesi saya di sini sebagai anggota anak buah dari dan Cahyo dan bawah. Mohon izin seluruh jajaran guru dan kepala sekolah, mohon izin ibu dan adik-adik semua yang berbahagia. Halo. Hai. Semangat pagi. Tangannya begini kan? Pagi. Tangannya udah semangat tadi bilangnya. Kalau udah semangat, tangannya begini. Pagi. Luar biasa. Pagi gitu. Harus walaupun ini udah siang, udah pukul 9 menjelang siang, tapi kalau semangat harus tetap pagi. Oke? Sekali lagi ya. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu. Ini buat nangkap ular. Kalau kita bilangnya tongkat jepit, kalau di sini mah tongkat jepit. Tapi kalau misalkan apa namanya bahasa Jermannya itu kalau nggak salah nih, namanya terjepit. Oke? Nah, ini digunakan bisa buat menangkap ular. Ya, kampak. Ini namanya kampak. Kalau di kita bahasanya kampak. Tapi kalau di pemadam namanya flat jet X. Bahasanya ribet ya? Bahasanya ribet. Kenapa bilang flat? Flat itu datar. Ya, X itu kampak. Oke. Nah, ini kalau dibilang sama kita, udah ambil kampak merah ya. Ini kampak merah. Oke. Ya. Apa ini? Kalau adik-adik di sini bisa lihat ada garpunya ya. Nih, ada garpunya nih. Tuh. Tahu garpu? Tahu yang buat makan kan? Gimana kalau makan mie pakai ginian? Iya. Ada garpunya. Nah, di sini ada yang runcing nih. Nah, di sini juga ada yang pipi atau tipis boleh. Ada yang rata seperti ini. Ini sebutannya juga kampak, tapi kampak serbaguna. Dia bisa buat dobrak, bisa buat nyongkel, bisa buat menghancurkan apa namanya beton atau kayu bisa. Ya, namanya tadi apa? Kampak serbaguna. Nah, tapi bahasa Inggrisnya tahu nggak? Hah? Ya udah kasih tahu. Ini namanya hooligan tool. Ya, hooligan tool. Ribet ya? Tahu dari mana ini gergaji? Hah? Iya. Buat motor apa? Tepuk tangan dulu. Gergaji lagi. Tadi udah gergaji. Ini apa? Ayo.
Apa? Siapa namanya? Oke, bagus. Nanti kamu ketiga naik ya. Ya. Ini namanya Dinda tapi ukurannya besar. Dia bisa memotong beton. Beton. Ini tembok setebal apapun putus sama dia. Dia nanti dibantu oleh air. Airnya dialirkan ke sini. Nanti keluar ke sini. Oke. Ini namanya tadi sama sensor tapi fungsinya beda. Yang ini buat potong pohon, yang ini buat iya beton. Iya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Apa? Ya, menghadapi nabi benar. Tapi namanya apa? Ibunya yang tahu, ibunya. Oke, namanya apa? Apa itu panjangnya apa? Oke, catat. Rintangan. Nah, ini Bapak. Naik ya. Naik. Oke. Ya. Ini namanya apa? Panjangnya alat pemadam api ringan. Oke. Atau aduh, panggil. 1, 2. Lagi. Antok. Mana ya dia? Satu kali lagi. Antok. Nah, ini Om Anton. Tuh. Baju yang dipakai sama Om Anton keren ya? Keren dong. Ini baju buat mengevakuasi sarang tawon. Sarang tawonnya nggak bisa masuk ke badan Om Anton karena dia tertutup. Ya, dia memiliki kekurangan yaitu satu, panas. Ya, seperti kita memakai jaket yang tebal. Makanya karena dia vakum di dalam, tawon tidak bisa masuk, jadi dia panas. Nah, jauh ini orangnya nih, ada di Jepang. Coba kita panggil lagi ya kan, Mas Joko. Mana sih? Satu lagi, Mas Joko. Mana dia? Oke, halo. Ya kan? Coba deh, keren banget tuh yang dipakai sama Mas Joko tuh. Buset. Halo. Nah, tuh, lihat tuh. Yang bisa pakai sama Mas Joko kan tebel kan? Kenceng kan? Buset. Ini kalau yang dipakai sama bapak-bapak pemadam kalau lagi madamin api, ya. Makanya biar tidak terkena panas langsung, pemadam menggunakan ini. Bukan anti api, tetap terbakar kalau memang di atas suhu yang sudah melebihi kapasitas. Tetap bukan dia anti api, tapi dia meredam panas agar tidak panas. Tuh. Cepat kalau selang cepat, iya benar. Oke, ini selangnya warna apa? Oke, kalau selang pemadam itu biasanya namanya hose reel di kita. Tapi hose reel. Tapi kalau di kita biasanya kalau nggak tahu orang awam kayak semua adik-adik bilangnya, Om, ambilin selangnya. Ya udah ini selangnya. Ya udah. Om, selangnya ya udah. Selang pemadam panjangnya berapa? Saya kasih tahu nih, gak bakal ada yang tahu, tenang aja. Saya kasih tahu. Nanti kalau lagi kunjungan lagi ke sini biar tahu. Panjangnya 20 sampai 25. Nah, 25 apa? Bagus. Pokoknya kalau selang pemadam panjang-panjang. Ingat itu. Selang pemadam belalainya panjang. Oke? Pokoknya yang panjang-panjang itu punya pemadam. Ibu-ibunya jangan ketawa-ketawa. Ibu-ibunya ketawa. Kalau bahas selang wis ketawa wis pokoknya angel. Nih. Nah, selang di depannya ada apa? Tuh, senjatanya Om Joko atau Mas Joko nih senjatanya. Semprotan air, bisa. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ayo.
Ini tembakan nih, tembakan air. Namanya kalau kita pemancar. Apa? Pemancar. Tapi bahasa Inggrisnya nozzle. Nozzle. Ya. Ini alat untuk mengatur kapasitas air yang keluar dari mobil melalui selang terus diatur oleh pemancar agar dia bisa berbentuk pancaran air yang sempurna. Oke. Selanjutnya apa nih yang satu lagi nih? Apa nih yang satu lagi? Nah, ini namanya cabang. Ya, kalau kita bilangnya cabang. Karena ini dibagi dua, menjadi dua arah. Ketika ada kebakaran satu rumah, misalkan satu rumah kebakaran, baru sisi sebelah kiri kita sudah serang. Agar lebih cepat proses pemadam kebakarannya, kita buka lagi jalur satu lagi yang menggunakan ini. Jadi memecah alur. Yang tadinya dari satu selang dipecah menjadi dua, dari kanan dan kiri, agar dia lebih cepat proses pemadamannya. Oke? Nama bahasa Inggrisnya adaptor. Tapi kalau misalkan kita bilangnya cabang, ini cabang. Warnanya apa? Oke. Nah, yang ini yang gak kalah pentingnya nih, yang sering dipakai sama Mas Joko nih. Ini beratnya kurang lebih 30 kilo, yang selalu dipakai sama Mas Joko di TKP kebakaran. Apa? Ya, gitu benar berarti. Nah, ini yang sering dipakai sama Mas Joko. Ini adalah alat bantu pernapasan yang berkapasitas isinya adalah udara bersih. Ini udara atau oksigen, udara bersih. Ini difungsikan pada saat kita pencarian korban di dalam ruangan. Ketika ada korban ditemukan, ibaratnya ada informasi ada korban di dalam, tim khusus kayak Mas Joko telah menggunakan ini. Tim khusus dia tidak hanya memadamkan saja, tapi dia masuk menerobos api dengan waktu yang sangat cepat dan singkat dan harus tepat. Perkiraan tidak boleh salah. Makanya sebetulnya pemadam itu yang dibilang pandang tulang seluruh padam walaupun nyawa taruhannya, inilah penolongnya. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau nggak ada alat ini, mungkin bawa pemadam pilek semua jadinya. Karena ngirup asap terus, Nah, ini namanya kalau bahasa kita BA, breathing apparatus. Jadi udara bersih yang disalurkan ke sini melalui selang dan masker masuk. Nanti kita masuk untuk menyelamatkan salah satu korban kebakaran. Oke. Sip, terima kasih Mas Joko. Ini adalah cutting, iya, atau gunting. Dia bisa digunakan untuk menjepit atau membuka, mencari jalan untuk kita akses masuk ke dalam suatu ruangan, yang mana ruangan itu tertutup rapat oleh pintu, biasanya rolling door. Biasanya juga pintu besi. Ini bisa dibuka. Kalau bahasa kita bengkek lah, udah ya, namanya bengkek. Ini bengkek tuh. Coba buka. Nah, dia mulutnya seperti apa? Buaya. Dia mulutnya seperti buaya. Tuh. Nah, ini bisa menjepit. Jadi ketika ada gembok, misalkan gembok nih, kayak misalkan ada anaknya nih terjebak dalam rumah, tergembok dari depan, kuncinya di dalam, anaknya nggak tahu. Nah, kita pecahin aja gemboknya pakai ini, dijepit, selesai, kebuka. Tapi gemboknya rusak, tapi anaknya selamat. Gitu. Nah, oke. Terima kasih Mas Joko telah menemani adik-adik semua yang ada di depan ini. Semoga sehat selalu untuk Mas Joko dan pemadam Indonesia. Oke, tepuk tangan. 1, 2, lagi. Saya 0,5 bisa.
Bang, itu mendek ke bawah. Biasanya pengen gua jorokin. Nah, tahan. Ya, lepas. Nah, itu Tania. Jam buatan. Abjok. Dapur. Nah, tengahnya. Depan, Mas. Nah. Kagak mau digoyang lagi. Goyang. Kagak nyampe, goyang kok. Goyang. Nyampe, Pak. Suruh pegang, berani pegang. Pegang, kalau berani pegang. Rasanya gini ya. Jagain ya. Diputar.